Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenai creating a compelling value proposition. Apa sih itu value proposition? Value proposition adalah sebuah janji nilai yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi kepada pelanggannya. Nah, ini juga bukan hanya sekedar slogan atau kalimat promosi, melainkan inti dari alasan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan kita dibandingkan dengan yang lain. Value proposition menjawab pertanyaan penting. Apa manfaat yang akan saya dapatkan jika saya menggunakan produk atau layanan ini? Dan menjadi dasar kepercayaan antara bisnis dan konsumennya. Ada 4 unsur penting dalam value proposition, yaitu yang pertama relevan dengan kebutuhan pelanggan. Value proposition harus mampu menjawab kebutuhan, keinginan, atau masalah nyata yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, menjelaskan manfaat utama. Fokus bukan hanya pada fitur produk, tetapi pada manfaat nyata yang dapat membuat hidup pelanggan lebih mudah, nyaman, dan efisien. Dan yang ketiga, unik dan berbeda dari pesaing. Harus ada sesuatu yang membuat produk atau layanan kita terlihat spesial dan sulit digantikan oleh pesaing. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, jelas dan ringkas. Penyampaiannya harus sederhana, mudah dimengerti, dan bisa dipahami hanya dalam beberapa kalimat singkat. Nah, contohnya, yang pertama ada Apple. Apple menekankan pada kesederhanaan dan inovasi. Mereka tidak hanya menjual smartphone atau laptop, tetapi juga pengalaman menggunakan teknologi yang sederhana, indah, dan bermanfaat bagi penggunanya. Kemudian ada Gojek. Gojek menawarkan solusi satu aplikasi untuk semua kebutuhan, mulai dari transportasi, pesan makanan, pengiriman barang, hingga pembayaran. Kepraktisan inilah yang membuatnya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Kemudian ada Airbnb, memberikan janji nilai berupa pengalaman menginap yang nyaman di mana saja. Dengan tagline "Feel at home anywhere you go", Airbnb tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga rasa nyaman dan pengalaman lokal yang unik. Nah, cara membuat proposition itu sendiri yang pertama yaitu memahami atau kita pahami dulu masalah dan kebutuhan pelanggan. Kita harus melakukan riset mendalam untuk mengetahui apa yang benar-benar menjadi kebutuhan atau kesulitan utama pelanggan. Kemudian, cara kedua, tawarkan solusi yang unik. Kita jangan hanya memberikan produk yang sama dengan pesaing, tapi berikan sesuatu yang berbeda, lebih baik, dan lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga, gunakan value proposition canvas. Alat ini membantu bisnis untuk menyelaraskan kebutuhan pelanggan dengan solusi yang ditawarkan, sehingga value proposition menjadi lebih kuat, terarah, dan efektif. Jadi kesimpulan pada penjelasan hari kali ini, inti dari alasan mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan kita dengan memahami pelanggan secara mendalam, menemukan masalah utama mereka, lalu menawarkan solusi yang unik, jelas, dan bermanfaat. Kita bisa membangun kepercayaan sekaligus loyalitas jangka panjang. Ingatlah bahwa value proposition yang kuat bukan hanya alat pemasaran, tetapi fondasi yang membantu perusahaan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan materi menarik lainnya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.